Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anakku? Semoga semua dalam lindungan Allah dan tetap semangat. Kompetensi dasar yang akan kita bahas kali ini adalah: pertama, menyadari wajibnya menuntut ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memiliki semangat menuntut ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memulai materi lebih lanjut tentang semangat menuntut ilmu, alangkah baiknya kita membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Adapun tujuan pembelajaran dari materi semangat menuntut ilmu ini adalah peserta didik mampu menunjukkan sikap semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait. Adapun bacaan Quran Surat At-Taubah ayat 122 yaitu: Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firaqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fit dini waliyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Artinya, tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Quran Surat At-Taubah ayat 122. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa tidak perlu semua orang mukmin berangkat ke medan perang bila peperangan itu dapat dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Tetapi harus ada pembagian tugas dalam masyarakat. Sebagian berangkat ke medan perang dan sebagian lagi tetap menekuni aktivitas menuntut dan mendalami ilmu agama Islam, supaya ajaran-ajaran agama Islam dapat diajarkan secara merata kepada segenap umat, dan dakwah dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif dan bermanfaat, serta kecerdasan umat Islam dapat ditingkatkan. Perlu kita ketahui bahwa orang-orang yang berjuang di bidang ilmu pengetahuan, agama Islam menyamakan nilainya dengan orang-orang yang berjuang di medan perang. Dalam hal ini, Rasulullah SAW telah bersabda, "Yuzanu yaumal qiyamati midadul ulama'i bidami syuhada'i." Yang artinya, di hari kiamat kelak, tinta yang digunakan untuk menulis oleh para ulama akan ditimbang dengan darah para syuhada atau yang gugur di medan perang. Tugas ulama umat Islam adalah untuk mempelajari agamanya, serta mengamalkannya dengan baik. Kemudian, menyampaikan pengetahuan agama itu kepada yang belum mengetahuinya. Tugas-tugas tersebut adalah merupakan tugas umat dan tugas setiap pribadi muslim sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya masing-masing. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah olehmu apa-apa yang telah kamu peroleh daripadaku, walau hanya satu ayat Al-Quran saja. Begitu kata Rasulullah. Akan tetapi, tentu saja tidak setiap orang umat Islam mendapat kesempatan untuk menekuni belajar, menuntut, dan mendalami ilmu pengetahuan serta ilmu agama. Karena sebagian dari mereka sibuk dengan tugas di medan perang, di ladang, di pabrik, di toko, dan sebagainya. Oleh sebab itu, harus ada sebagian dari umat Islam yang menggunakan waktu dan tenaganya untuk menuntut ilmu dan mendalami ilmu-ilmu agama agar kemudian setelah mereka selesai dan kembali ke masyarakat, mereka dapat menyebarkan ilmu tersebut, serta menjalankan dakwah Islam dengan cara atau metode yang baik, sehingga mencapai hasil yang lebih baik pula. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam
bidang ilmu pengetahuan, setiap orang mukmin mempunyai beberapa macam kewajiban, yaitu menuntut ilmu, memahaminya, dan mengamalkannya serta mengajarkannya kepada orang lain. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tentang kewajiban menuntut ilmu yang berbunyi talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Oleh karenanya, setiap muslim wajib belajar, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Selanjutnya, yang harus kita perhatikan dalam menuntut ilmu yaitu adab menuntut ilmu. Adapun berikut ini adalah ketentuan adab seseorang ketika menuntut ilmu. Yang pertama, mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Yang kedua, memohon ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Bersungguh-sungguh dalam belajar. 5. Tidak boleh sombong dan tidak boleh malu. 6. Mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan oleh guru. 7. Diam ketika pelajaran disampaikan. Ke-8. Berusaha memahami dengan benar ilmu yang disampaikan. 9. Menghafalkan ilmu syar'i yang disampaikan. Dan 10. Mengikat ilmu atau pelajaran dengan tulisan. Semua hal yang telah disampaikan tadi harus kita aplikasikan sebagai seorang penuntut ilmu. Karena adab adalah pembuka pintu ilmu bagi yang ingin mencarinya, dan ilmu adalah prasyarat untuk sebuah amal, maka adab adalah hal yang paling dahulukan sebelum ilmu yang kemudian diiringi dengan amal. Setelah materi yang disampaikan tadi, diambil kesimpulan bahwa yang pertama, kita harus semangat dalam menuntut ilmu. Kemudian menuntut ilmu adalah wajib, terlebih khusus ilmu tentang agama Islam. Dan yang ketiga, dalam menuntut ilmu, seseorang harus memperhatikan adab dan akhlak dalam menuntut ilmu, supaya ilmu yang kita peroleh dari seorang guru itu bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan umumnya untuk orang lain. Sekian penyampaian materi kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan memberikan manfaat kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.